Puji Tuhan, selamat pagi seluruh sidang jemaat Tuhan. Apa kabarnya? Semua kita diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan kami boleh menikmati kebaikan, kasih dan pertolongan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan renungan kebenaran firman Allah. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yakobus pasal 1 ayat 21. Sekali lagi, Yakobus pasal 1 ayat 21 kita akan bersama-sama membacakannya. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Puji Tuhan, tema kita pagi hari ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yaitu menerima kebenaran firman Allah. Sekali lagi, menerima kebenaran firman Allah. Kita buka dalam Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23, firman Tuhan yang sering kita dengar, kita akan membacakannya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dikatakan di sana, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Mengapa hati harus dijaga dengan segala kewaspadaan? Karena hati kita memegang peranan penting dalam kehidupan kita. Dan bagaimana respon hati kita terhadap benih firman Tuhan yang ditabur, itu akan menentukan seberapa efektif dan seberapa besar dampak kuasa tentang firman Allah tersebut terhadap kita. Maka untuk mengalami kuasa dan menerima kebenaran firman Allah tersebut, kuncinya kembali ke ayat pokok pembahasan kita dalam Yakobus pasal 1 ayat 21, dikatakan, buanglah segala sesuatu yang kotor. Kalau hati dalam keadaan bersih, maka segala yang kotor dan yang jahat harus dibuang. Sekali lagi, kalau hati kita dalam keadaan bersih, maka segala yang kotor, yang jahat harus dibuang. Dengan begitu, kita dapat menerima firman Tuhan. Kita dapat menerima kebenaran firman Allah dengan lemah lembut yang artinya dengan kerenahan hati bersih untuk dapat dikoreksi, disiplin, ditegur, dibentuk dan diajar. Tidak sedikit orang Kristen ketika mendengar firman Tuhan dan firman Tuhan dengan keras, mudah marah dan tersinggung. Firman Tuhan datang dengan keras itu akan mengubah bagaimana kehidupan kita ke depan. Alkitab mengatakan bahwa bagi mereka yang hatinya keras, berita Injil adalah suatu kebodohan. Sekali lagi, bagi mereka yang hatinya keras, berita Injil itu adalah suatu kebodohan. Tetapi bagi mereka yang merespon dengan sikap hati yang benar, atau kita sebagai umat yang percaya, berita Injil itu adalah kekuatan Tuhan yang dimana yang menyelamatkan dan memerdekakan kita. Dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32, Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu
tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 di sana dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah murid-Ku. Tinggallah di dalam firman, maka firman itu juga akan tinggal di dalam kamu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita kembali juga membaca dalam Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 24. Matius pasal 7 ayat 4 saya akan bacakan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Seberapa kuat, ya, seberapa kuat fondasi kerohanian kita sangat dipengaruhi oleh kebiasaan kita dalam merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Begitu juga dari ayat 22 sampai 24 kita menetap di dalam Matius pasal 7 di ayat 22 sampai 24, di mana di sana menceritakan suatu fondasi yang dibangun. Tanda seorang yang memiliki respon hati yang benar terhadap firman Allah adalah suka membaca. Hal yang pertama, suka membaca. Kedua, meneliti. Ketiga, merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Menerima firman Allah dan melakukannya itu tidak mudah, ya Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Tetapi bagi orang yang suka merenungkan dan melakukannya, itu dia dapat melakukan apa yang dia teliti. Dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2 saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Puji Tuhan. Dikatakan di sana, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Firman adalah seperti cermin untuk kita membenahi diri kita. Membaca setiap hari. Setelah kita membaca setiap hari, setelah kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu, maka kita harus dapat menerimanya dengan hati yang lemah lembut. Maka kita harus dapat melakukannya dengan hati yang lemah lembut. Bagaimana mungkin kita hanya mendengar dan membacanya kalau kita tidak melakukannya? Nah, mengapa firman Allah mesti kita lakukan dan kita dengar? Karena fondasi untuk kita tetap tinggal di dalam Tuhan adalah merenungkan dan menerima kebenaran firman Allah. Salah satunya adalah di mana firman Allah adalah sebagai sumber kehidupan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Demikian firman Tuhan, renungan pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa yang baik pagi hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Engkau telah mengingatkan kami kembali untuk terus merenungkan dan melakukan firman Tuhan dan melakukan apa yang menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih sepanjang hari ini. Apapun setiap aktivitas pekerjaan tangan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan buat seluruh sidang jemaat-Mu, Engkau berkati segala usaha, segala pekerjaan, rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur ini doa dan kami mengakhiri firman doa
renungan pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.